Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Saya Wulan Nursuci Awati, tim akhir 18, dan juga rekan saya Aziza Ulfa Rahab, tim akhir 15. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai pembahasan pendekatan pragmatik, pembicara yang bersikap dominan, negosiasi, atau resisten. Sumber buku rujukan yang kami gunakan dalam pembahasan kali ini yaitu buku Luxembourg tentang sastra, buku Athieu yaitu sastra dan ilmu sastra, dan yang terakhir buku Abrams yaitu The Mirror and the Lamp. Baik, daripada kalian penasaran, yuk kita langsung saja ke pembahasannya. Menurut Abrams, kritik sastra adalah studi yang berhubungan dengan pendefinisian, penggolongan atau pengklasifikasian, penguraian atau analisis, dan penilaian atau evaluasi. Dalam menilai baik, buruk, dan bernilai seni atau tidaknya sebuah karya sastra, dibutuhkan sebuah kritik sastra. Kritik sastra tersebut tidak lepas dari beberapa pandangan yang berbeda, yang tentunya memberikan hasil yang berbeda pula, meskipun karya sastra yang dinilai adalah karya sastra yang sama. Kritik sastra diciptakan bukan hanya untuk dibaca, melainkan untuk dikritisi berdasarkan perspektif pembaca atau pengkritik dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang relevan. Dalam buku Athieu menjelaskan bahwa dari sejumlah penilaian karya sastra yang ada, pendekatan yang paling populer adalah pendekatan yang dikemukakan oleh Abrams dengan teori universe-nya. Pendekatan Abrams tidak lepas dari berbagai macam penilaian yang pernah dilakukan oleh beberapa ahli sebelumnya. Abrams berpendapat bahwa adanya hubungan antara pengarang, semestaan, pembaca, dan karya sastra. Abrams membuat diagram yang terdiri atas 4 pendekatan. Pendekatan tersebut meliputi pendekatan objektif, ekspresif, mimetik, dan pragmatik. Dengan demikian, model Abrams sangat bermanfaat untuk memahami secara lebih baik keanekaragaman teori sastra. Menurut Abrams, pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang menitik beratkan kepada pembaca. Istilah pragmatik menunjuk pada efek komunikasi yang seringkali dirumuskan dalam istilah Horatius. Seniman bertugas untuk dosori dan dilector, memberi ajaran dan kenikmatan. Seringkali ditambah lagi mover, menggerakkan pembaca, kegiatan yang bertanggung jawab. Seni harus menggabungkan sifat useful dan dulce, bermanfaat dan manis pembaca karena dipengaruhi, digerakkan untuk bertindak oleh karya seni yang baik. Dalam bukunya Abrams yaitu The Mirror and the Lamp, mengatakan bahwa pendekatan pragmatik memberikan perhatian utama terhadap peranan pembaca dalam kaitannya dengan salah satu teori modern yang paling pesat perkembangannya, yaitu teori resepsi. Pendekatan pragmatis dipertentangkan dengan pendekatan ekspresif. Subjek pragmatis dan subjek ekspresif sebagai pembaca dan pengarang berbagi objek yang sama, yaitu karya sastra. Perbedaannya, pengarang merupakan subjek pencipta, tetapi secara terus-menerus fungsi-fungsinya dihilangkan. Bahkan pada gilirannya, pengarang dimatikan. Sebaliknya, pembaca yang sama sekali tidak tahu-menahu tentang proses kreativitas diberikan tugas utama, bahkan dianggap sebagai penulis atau rewriter. Menurut Athieu 1994, teori pendekatan pragmatik adalah salah satu bagian ilmu sastra yang merupakan pragmatik kajian sastra yang menitik beratkan dimensi pembaca sebagai penangkap dan pemberi makna terhadap karya sastra. Dalam buku Athieu menjelaskan bahwa dalam model Abrams, audiens,
penanggap, atau penerima adalah abstraksi. Tetapi, mengingat kenyataan fungsi sastra, jelaslah pembaca bersifat variabel. Setiap karya sastra dibaca dan dinikmati, dinilai, dikecam oleh bermacam-macam anggota masyarakat yang seringkali bertentangan sikap dan tanggapannya. Masalah yang penting dalam hubungan ini ialah apakah dan sampai di manakah pembaca dalam reaksinya terhadap karya sastra mewakili kelompok atau lapisan atau kelas tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Sudah tentu masalah ini relevan pula untuk penulis sendiri, tetapi karena justru pembacalah yang menunjukkan karya seni yang besar, penelitian tanggapan pembaca memerlukan kerangka yang memungkinkan dibeda-bedakannya pembaca, dan tidak mengatakannya sebagai suatu audiens saja. Keberagaman tanggapan terhadap karya sastra harus diperhatikan dalam model yang ingin kita pakai. Khususnya sosiologi sastra memperhatikan peranan pembaca dalam hubungannya dengan kedudukan sosialnya. Dalam buku Atiu menjelaskan bahwa Horatius dalam Ark Poetikanya yang terkenal yang ditulisnya pada tahun 14 sebelum Masehi, jadi kira-kira 2000 tahun yang lalu, mengatakan tentang tugas atau fungsi penyair, yang artinya yaitu tujuan penyair ialah berguna atau memberi nikmat ataupun sekaligus mengatakan hal-hal yang enak dan berbeda untuk kehidupan. Dalam kutipan tersebut sekaligus terungkap pendekatan terhadap sastra yang disebut pragmatik dan yang dalam sejarah kritik sastra sangat berpengaruh, tidak hanya dalam sastra dan terus serta barat, tetapi pula dalam estetik yang lebih luas dan dalam pendidikan. Memakai kata utile dan dulce bersama-sama bagi tujuan penyair ataupun efek puisi yang mungkin atau harus dihasilkan, menggabungkan yang bermanfaat dan yang enak. Dalam buku Atiu menjelaskan bahwa menurut Jaus, pembaca yang menilai, menikmati, menafsirkan, memahami karya sastra, menentukan nasibnya dan perannya dari segi sejarah dan estetik. Jaus mengintroduksi konsep Erwartung Horizon, harapan pembaca dari Gadamer. Setiap pembaca mempunyai horizon harapan yang tercipta karena pembacanya yang lebih dahulu, pengalamannya selaku manusia budaya, dan seterusnya. Fungsi efek nilai sebuah karya sastra untuk pembaca tertentu tergantung pada relasi struktur, ciri-ciri, dan anasir-anasir karya itu dengan aliran harapan pembaca. Selama ini, kita sudah membicarakan pengarang, pembaca, dan teks, dan melalui cerita yang dikisahkan. Kita juga membicarakan dunia yang dikisahkan dalam teks. Keempat unsur ini kita paparkan dalam suatu skema yang kita jadikan dasar untuk mengatakan sesuatu tentang teks pada umumnya dan teks sastra pada khususnya. Kita lalu menyebutnya skema komunikasi. Pengarang suatu teks yang mempunyai hubungan tertentu dengan dunia nyata. Teks ditujukan kepada satu orang pembaca atau lebih. Dalam paragraf ini, kita memandang pembaca dari beberapa sudut. Mula-mula, kita membicarakan beberapa pendapat historis dan sejaman mengenai pengaruh serta fungsi sastra. Yang dikemukakan ialah pendapat-pendapat tentang bagaimana dampak sastra terhadap pembaca atau bagaimana seharusnya dampak itu. Setelah itu, kita membicarakan pembaca sebagai penafsir teks. Hal itu berlanjut kepada perhatian yang diberikan kepada tanda-tanda bagi pembaca dalam teks. Akhirnya, kita menyorot pembaca sebagai objek dalam telaah yang lebih bersifat empiris. Cabang ilmu sastra yang membahas hubungan antara pembaca dan teks disebut dengan nama gabungan estetika resepsi dan studi resepsi. Ada tradisi yang bertahan lama,
yang menilai karya berdasarkan kemampuannya mengajari atau menyenangkan halayak. Dengan kata lain, menurut kadar kemanfaatan dan kesenangan yang diberikan. Kalau manfaat yang ditekankan, maka mendekati pendirian sastra yang bertujuan praktis komunikatif. Bila kesenangan yang dianggap lebih penting, maka sastra lebih dianggap sebagai permainan. Penyair Latin Horatius merupakan wakil yang paling terkenal dalam diskusi tentang manfaat atau kesenangan. Ia menekankan manfaat, tetapi baginya puisi yang terbaik adalah puisi yang berhasil menggabungkan keduanya. Makna terutama ditentukan oleh pembaca. Tak dapat disangkal bahwa dalam dasawarsa terakhir titik terang beralih ke pendirian ini. Menurut pendirian mutakhir, makna teks tidak pasti. Pembaca memiliki kebebasan yang relatif besar untuk menghasilkan makna teks. Tetapi tentu yang ada tidak hanya pembaca sebagai pencipta makna saja. Ada sebuah teks, dan teks itu dibangun dari unsur dan struktur bahasa yang tidak dapat diberi makna tanpa batas dan tanpa kendala. Menurut banyak orang, identifikasi adalah dasar membaca. Secara umum, ini dapat dipertahankan. Identifikasi hanya satu di antara berbagai segi pembacaan. Selain misalnya perolehan pengetahuan, penemuan kemungkinan baru, humor, imajinasi, dan penikmatan dalam penggunaan bahasa. Identifikasi muncul dengan lebih kuat pada cerita dan drama daripada pada sajak. Hal itu disebabkan karena identifikasi berkaitan dengan hubungan antara kisah di satu pihak dan pembaca di pihak yang lain. Penggerak kisah adalah tujuan, atau dengan bahasa yang lebih psikologis, keinginan dan penggerak pembacaan adalah keinginan juga. Sebuah cerita gagal sebagai cerita apabila pembaca tidak menyelesaikannya. Mereka harus digiring ke arah akhir. Karena dari situ, mereka mendapat wawasan atas keseluruhan kisah, serta memberi makna kepadanya. Kepekaan mereka terhadap daya dorong penggerak bergantung pada cerita, yaitu pada kisah itu disajikan kepada pembaca. Dalam hal ini, ketegangan dan kemungkinan identifikasi adalah pengertian yang sulit dipahami. Biasanya digunakan dalam arti menghayati. Ini bukan berarti bahwa selama pembacaan, pembaca menjadi tokoh. Kesadaran bahwa kita orang lain tak mungkin hilang, tetapi selama waktu membaca, orang dapat melupakan dirinya. Tokoh-tokoh melakukan dan mengalami hal-hal yang tidak kita lakukan atau alami, namun ada persamaannya dengan kehidupan kita sendiri. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.